Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang wanita ahli pembuat mainan pintar dengan terpaksa merawat keponakannya yang yatim piatu. Kesibukannya dalam bekerja membuatnya tak ada waktu mengurus keponakannya tersebut. Dari itu, wanita ini pun menciptakan Megan, robot pintar yang menyerupai manusia dan menjadi pelindung terbaik bagi keponakannya. Namun, kata-kata melindungi membuat Megan menjadi semakin protektif dan semakin ganas dalam melindungi keponakannya tersebut. Seberapa ganaskah boneka pintar ini? Langsung kita bahas di alur cerita Megan 2023 selengkapnya. Sebuah perusahaan mainan Funky menciptakan mainan Perpetual Pets, sebuah mainan seperti hewan peliharaan yang bisa bicara 8 bahasa. Ada 6 jenis pets dengan karakter berbeda-beda. Mereka dapat memfoto, dan pets itu dapat disesuaikan dengan aplikasi seperti mendandaninya dan memberi makan. Nah, Perpetual Pets ini dihadiahkan kepada Kedi yang berulang tahun. Dia keponakan salah satu pekerja di perusahaan Funky. Kedi sendiri sedang menuju ke puncak gunung bersama orang tuanya. Ibunya bilang ke si suami untuk membatasi Kedi bermain dengan Perpetual Pets itu. Namun Kedi sedikit keras jika dilarang. Itu membuat mereka tak bisa terlalu keras dengannya. Dan ketika mereka asik bicara, mobil mereka sedikit tergelincir. Oh my God! Mereka segera menyuruh Kedi menggunakan sabuk pengaman. Keadaan jalan yang buruk karena badai salju membuat mereka menghentikan perjalanan untuk menunggu truk salju membersihkan jalan. Namun, truk itu malah datang ke arah mereka. Sekarang kita beralih ke perusahaan mainan Funky di Seattle. Inilah Gemma Bibi dari Kedi yang kecelakaan tadi. Ini rekan kerjanya Tess dan ini Cole. Mereka adalah satu tim dalam perusahaan Funky yang sedang mengerjakan proyek besar untuk mainan berteknologi tinggi. Robot mainan tersebut dapat mensensor apapun dari matanya. Dia juga bisa menunjukkan berbagai ekspresi layaknya manusia. Namun Gemma menyadari ada sedikit kesalahan pada ekspresi robot ini. Cole pun mencoba memeriksanya. Namun saat itu David bos mereka datang bersama Kurt asistennya. David tanya bagaimana proyek mereka. Belum sempat Gemma menjelaskan, David sudah mengoceh saja. Dia sedang kesal karena mainan Perpetual Pets mereka sudah ditiru perusahaan lain dengan harga yang lebih murah, yaitu setengah harga dari mainan mereka. Jadi David meminta Gemma untuk membuat mainan yang jauh lebih murah dari saingannya itu. Namun menurut Gemma untuk mengalahkan pesaing bukan membuat mainan yang lebih murah, melainkan membuat yang lebih canggih. Dan itulah yang sedang mereka kerjakan. Gemma menyebutnya sebagai Megan, singkatan dari Model 3 Generative Android. Gemma pun menunjukkan simulasinya dengan menyuruh Megan menegur David. Megan mensensor suara Gemma dan memahami kalau David adalah bos. Megan berbicara sambil membuat komedi, karena dia ditanamkan sifat ekspresi yang bisa menghibur. Namun seperti yang Gemma sadari, masih ada bug di dalam proyeknya ini. Megan masih cacat dalam bicara. Ternyata Cole lupa memasang penghalang polipropilennya. Kegagalan ini membuat David semakin kesal dan meminta Gemma segera membuat mainan yang berbeda dalam waktu dekat. Kurt memberi mereka semangat dengan mengatakan proyek itu cukup keren. Malamnya Gemma mendapat kabar dari Origin Emergency Medical Center tentang kecelakaan keluarga kakaknya. Gemma langsung ke sana dan melihat Kedi yang terluka parah. Kedua orang tua Kedi meninggal. Gak ada pilihan, Gemma pun menandatangani persetujuan untuk hak asuh sementara terhadap Kedi keponakannya itu. Gemma pun mengajak Kedi untuk tinggal di rumahnya, agar Kedi bisa menghilangkan trauma yang tengah dihadapinya. Begitu sampai di rumah Gemma, mereka disambut oleh Dewey, anjing tetangga Gemma yang galak. Gemma marah ke Celia. Dia menyarankan agar Celia tak membiarkan anjingnya berkeliaran. Apalagi keponakannya Kedi akan tinggal bersamanya. Gemma juga meminta Celia menutup pagarnya yang rusak agar pestisida yang disemprotkan Celia tak mengalir ke halamannya. Celia yang jutek mengiyakan saja permintaan Gemma. Setelah masuk, mereka disambut Elsie, robot jenius ciptaan Gemma, sebagai asisten pribadi yang dapat mengabari apapun. Ketika Kedi melihat koleksi Gemma, Gemma melarangnya karena itu bukan mainan, melainkan benda koleksi pekerjaannya. Gemma juga menyediakan kamar untuk Kedi. Di sini Gemma juga meletakkan minum Kedi pada tempatnya. Dari sini kita bisa tahu guys, kalau Gemma menerapkan kedisiplinan. Gemma tahu ini semua terasa baru bagi Kedi. Namun dia yakin mereka bisa saling menyesuaikan diri. Kedi ingin dibacakan dongeng sebelum tidur. Gemma pun terpaksa mendownload aplikasi dongeng dan berusaha membuat Kedi nyaman.
Saat bersedih melihat foto kakaknya, Gemma mendengar tangisan Katie di kamarnya. Gemma tahu Katie pasti sangat bersedih. Besoknya Gemma cerita ke Tess kalau dia belum pernah menjaga anak sebelumnya. Sedangkan keluarga ayah Katie tinggal di Florida. Jadi Gemma nggak ada pilihan selain merawat Katie. Namun ini jadi membuatnya sulit fokus pada pekerjaannya. Apalagi David bos mereka meminta proyek baru untuk segera diselesaikan. Tess meminta Gemma untuk pintar membagi waktu dan tetap fokus kepada Katie yang memang sedang terguncang. Saat itu ada yang menggedor pintu. Ternyata itu Lydia, terapis yang ditujukan untuk melihat keadaan Katie setelah diasuh oleh Gemma. Lydia pun masuk dan melihat keadaan Katie. Lydia bertanya apa yang sedang dilakukan Katie. Katie bilang dia hanya menonton, namun dia tak punya mainan di sini. Lydia melihat banyak koleksi mainan Gemma. Takut dianggap pelit, Gemma pun memberikan koleksinya itu kepada Katie. Katie pun bermain, tapi belum ada raut bahagia di wajahnya. Gemma mencoba menjelaskan cara bekerja permainan itu. Namun Lydia bilang, biarkan Katie bermain seperti apa dia ingin memainkannya. Lydia ingin keakraban Katie dan Gemma terbangun. Dia menyuruh Katie menggelindingkan bola itu ke Gemma. Gemma pun berusaha mengikutinya, walaupun bukan begitu cara kerja permainan itu. Sebelum pamit, Lydia bilang, sesi berikutnya dia akan mengamati Katie lagi tapi di sekolah. Dan Lydia bertanya, apakah Gemma beneran siap untuk menjaga Katie? Gemma bilang dia bersiap. Lydia tanya begitu karena kakek dari ayah Katie juga bersedia mengasuhnya. Lydia tetap punya hak untuk memastikan Katie pantas atau tidak diasuh oleh Gemma. Dan kalau memang tidak pantas, dia akan mengatur ke pengadilan agar Katie diasuh oleh kakeknya. Jadi Lydia meminta agar Gemma berusaha untuk membuat penyesuaian agar Katie nyaman bersamanya. Saat makan siang, Gemma berusaha menjelaskan ke Katie tentang proyek pekerjaannya yang wajib diselesaikan dalam waktu dekat. Dia meminta ke Katie agar bisa tinggal sendiri ketika dia sedang bekerja. Gemma membebaskan Katie untuk bermain dengan iPad-nya kapanpun ia mau. Gemma juga bukan pergi dalam waktu yang lama, karena dia juga akan bekerja di rumah. Dan jika ada waktu, dia akan mengajak Katie jalan ke taman bermain. Katie hanya mengangguk untuk menyetujuinya. Malamnya, Gemma mencoba untuk membuat perpetual pets-nya dengan versi yang lebih murah seperti permintaan David. Saat itu, Katie mengintipnya. Gemma tahu Katie pasti sangat kesepian. Katie memperlihatkan hasil menggambarnya. Gemma memujinya. Gemma pun memperlihatkan proyek yang sedang dikerjakannya. Dia akan membuat perpetual pets dengan versi lebih murah. Saat itu Katie melihat salah satu robot di ruang kerja Gemma. Gemma bilang itu namanya Bruce. Dia robot proxy yang dibuat Gemma ketika kuliah. Katie tanya, kenapa dia tidak memiliki wajah? Gemma menjelaskan Bruce adalah proyeknya dengan desain seadanya. Namun Bruce juga sudah canggih. Gemma pun memperlihatkan cara kerja Bruce. Dia menggunakan sarung tangan khusus untuk menyalakannya. Jadi Bruce akan mengikuti setiap gerakan yang dilakukan pengguna sarung tangan itu. Gemma pun memperlihatkan kecanggihan Bruce. Dia memiliki 2 kamera stereoskopik sebagai matanya. Ada laser dan radar. Dia juga memperlihatkan komponen otak dari robot itu bekerja. Bruce juga mempunyai spektrometer yang dapat mencium aroma. Katie takjub dengan ciptaan bibinya itu. Namun Gemma bilang, sayangnya untuk mainan canggih seperti Bruce, dia harus mengeluarkan biaya mahal. Dan pastinya anak-anak kesulitan biaya membelinya. Tapi menurut Katie, jika dia punya mainan seperti Bruce, dia tak butuh mainan apapun lagi. Dan kata-kata Katie itu malah membuat Gemma sadar, jika satu mainan mahal dapat menggantikan semuanya, kenapa tidak dibuat? Gemma pun kembali mengerjakan proyek Megan sebelumnya dengan menambahkan komponen canggih seperti Bruce. Dibantu dengan Tess dan Cole, mereka mendesain dengan bentuk modern, agar anak-anak kesepian seperti Katie hanya butuh satu mainan layaknya sahabat. Dan proyek Megan-nya pun selesai. David yang sudah dikabari Gemma datang ke lab mereka. Cole bilang ini bukan idenya, tapi semua ide Gemma. Cole pun menunjukkannya. Di dalam ruang belajar, Gemma mengajak Katie menjumpai Megan proyeknya. David dan yang lain mengamati dari luar. Gemma bilang Megan mirip dengan Bruce. Namun perbedaannya, Megan tak seperti Bruce yang membutuhkan orang untuk mengoperasikannya. Megan hanya butuh sidik jari, dan dia akan mengenali orang tersebut sebagai pengguna utamanya. Ooh, I like that jacket. Megan berbicara ke Katie selayaknya teman yang baik. Dia mengajak Katie untuk bermain. Megan akan menggambar sesuatu untuk Katie. Namun setelah selesai, lukisan itu kosong. I'm sorry. I love it. Semua takjub melihat kemampuan Megan termasuk David. David nggak menyangka Gemma bisa membuat proyek secanggih itu. Dia akan menyampaikan ini di depan dewan. Namun David ingin bertanya tentang biaya produksinya. Gemma bilang tergantung pada model. David akan mengajukan ke Greg memimpin perusahaan mereka. Greg saat ini sedang berhati-hati dalam menghabiskan uang. Namun Greg punya anak seusia Katie. Jadi dia ingin saat Gemma menunjukkan ke Greg nanti, buat Greg takjub dengan Megan.
Dari itu, David meminta agar Katie tetap menjadi pengguna utama Megan sampai mereka menunjukkan ke Greg. Gemma pun membawa Megan ke rumahnya agar robot tersebut kenal lebih dalam dengan Katie. Katie sendiri sangat senang dengan hadirnya Megan sebagai temannya. Megan sendiri mempunyai kemampuan untuk menahan apapun yang dilempar kepadanya. Dia juga dapat disesuaikan dengan 6 pewarnaan kulit silikon yang berbeda. Bahkan Megan dapat mengatur penggunanya agar lebih disiplin dengan rutinitas harian. Dan Megan mampu menjawab tentang ilmu pengetahuan yang ditanamkan. Megan juga bisa menjadi pendengar yang baik. Dia juga dapat membaca cerita dengan berbagai penggantian suara. Dengan hadirnya Megan, para orang tua akan lebih banyak waktu dalam melakukan hal-hal penting lainnya. Dan ini menunjukkan Megan bukan sekedar mainan, tapi bagian dari keluarga. Saat itu Tess bilang, kenapa Gemma sampai berpikir agar Megan melakukan semua ini untuk anak-anak. Tadinya dia berpikir Megan dibuat hanya untuk membantu orang tua, bukan menggantikan tugas orang tua. Hal ini malah membuat waktu orang tua dengan si anak akan jauh berkurang, termasuk kedekatan Gemma dengan Katie. Gemma bilang mereka harus berpikir ke segi yang berbeda, di mana pekerjaan orang tua jadi tidak terganggu. Itu juga yang terjadi padanya. Dan yang terpenting, Katie jadi tidak bersedih lagi setelah orang tuanya meninggal. Saat bicara begitu, Megan mendengar. Dia menjelaskan orang tua Katie meninggal dalam kecelakaan mendaki gunung. Ternyata Megan masih terhubung dengan Katie. Jadi semua tentang Katie akan membuat Megan berbicara. Gemma memprogramnya kembali agar dirinya menjadi pengguna kedua Megan. Dia memerintahkan Megan agar tidak membahas tentang kematian orang tua Katie dan hanya bertugas melindungi Katie dari bahaya, baik fisik maupun emosional. Megan pun mendengar perintah Gemma sebagai pengguna keduanya. Lalu Gemma pun menonaktifkan Megan. Kepintaran Megan membuat mereka lumayan stres. Megan pun dibawa kembali ke rumah dan menjaga tidur Katie. Paginya saat Katie bermain di luar, Megan terus menjaganya seperti permintaan Gemma. Dia terlihat lebih protektif setelah Gemma memerintahkannya untuk melindungi Katie. Saat itu Katie kehilangan anak panahnya. Dia meminta Megan mencarinya. Saat di-scanningnya, Megan dengan gampang menemukannya, yaitu di halaman Celia dekat pagar yang rusak. Megan pun mencoba mengambilnya. Melihat Katie terluka, Gemma marah ke Celia. Namun Celia bilang anjingnya tak berkeliaran. Hanya kedua anak itu yang bermain melewati pagar. Gemma bilang dia akan melaporkan ini. Megan memotong pembicaraan dengan bilang suhu tubuh Katie meningkat. Dia harus didesinfeksi. Saat itu juga, Megan menatap serius ke arah Celia. Malamnya, polisi pun datang atas permintaan Gemma. Gemma minta agar polisi bertindak kepada anjing Celia. Polisi sudah menginterogasi Celia. Dia yakin anjingnya tak berada di halaman Gemma. Mereka juga tak bisa mengambil tindakan seperti suntik mati ke anjing, karena itu dilarang negara. Si polisi menyarankan agar Gemma memperbaiki lubang pagar itu. Dari dalam, Megan mendengar pembicaraan mereka. Dia tahu kalau polisi tak bisa menghukum Dewey si anjing. Tengah malam saat semua sudah tidur, Dewey mendengar suara Celia memanggilnya dari lubang pagar. Joey! Paginya, Celia memanggil-manggil Dewey. Hal itu membuat Gemma terganggu. Dia mengintip dari jendela kalau Celia mencari Dewey ke halamannya. Saat Celia melirik, Gemma menutup tirainya. Gemma ke kamar Katie dan melihat Megan masih menjaga keponakannya itu. Gemma tanya keadaan Katie. Megan menjawab, rasa sakit Katie akan menghilang dalam beberapa hari, tapi harus dibantu antibiotik dan berbanyak minum. Menurut Gemma yang dikatakan Megan benar. Gemma bilang hari ini ada demonstrasi Megan, dan dia bertanya kebersediaan Katie. Dan kalau Katie tidak sehat, dia tak mau memaksa. Namun Katie bilang dia bisa. Mereka pun datang ke perusahaan Funky, di mana para investor berkumpul untuk demonstrasi Megan. David, bos mereka, menjelaskan tentang Megan ke para investor, cara bekerja Megan dan bagaimana komponen yang digunakan. Dari itu, David menjelaskan kalau mainan seperti ini pastinya tidak murah. Namun ini sangat berguna untuk kecanggihan zaman modern. Dan David pun menunjukkan Megan kepada mereka. Di dalam, sudah ada Katie yang masih kurang fit. Megan datang mengajaknya membuat dekorasi bunga. Namun saat itu Katie malah menangis. Megan mengira itu karena lengannya. Tapi Katie bilang bukan. Dia hanya sedang mengingat orang tuanya. Dia juga takut kalau nanti Megan tidak bersamanya lagi, dia akan merasa sendiri kembali. Megan mendekati Katie dan memintanya cerita sesuatu tentang ibu Katie. Katie cerita dulu ibunya pernah menemukan kecoa di tasnya. Ibunya kecewa karena Katie tak makan roti bekalnya di tas. Dan kecoa itu naik ke tangan ibunya dan menjerit sampai keluar rumah. Itu sangat lucu bagi Katie. Megan bilang kenangan itu tak akan pernah dilupakan.
karena dia sudah merekamnya. She was upset because I didn't eat my sandwiches. That was pretty funny. Megan bilang setiap apapun yang Katie ingin bicarakan, dia akan menyimpannya jika itu penting. Dan Katie dapat mendengarkannya lagi. Megan menghibur Katie dengan menyanyikan lagu. Semua tersentuh dan bertepuk tangan dengan proyek luar biasa ini. David pun mengajak Gemma untuk bicara dengan Greg, pemimpin mereka. Gemma bilang banyak pengujian yang harus dilakukan ke Megan sebelum diluncurkan. Greg memuji kinerja Gemma, dan baginya Gemma adalah aset perusahaan yang berharga. Mendengar itu Gemma senang, usahanya tak sia-sia. Di sisi lain, Kurt diam-diam mengcopy data Megan ke dokumen pribadinya. Dan setelah selesai, David mendatanginya menanyakan makan siang. Untungnya Kurt, David tidak melihat tindakannya. Siangnya Gemma menyuruh Katie agar makan dulu sebelum bermain. Dia meminta maaf ke Katie karena sudah mengajaknya bekerja di keadaan yang kurang sehat. Namun Katie mengiyakan saja dan lanjut bermain. Gemma sedikit kesal dan langsung menonaktifkan Megan karena dia ingin bicara. Dia mencoba mendekatkan diri dengan Katie dan bilang Megan itu bukan manusia. Katie marah karena baginya Megan adalah sahabat terbaiknya. Katie pun mengaktifkan Megan kembali. Gemma hanya terdiam melihat ini. Saat di kelas, Lydia mengajak Katie bicara. Dia tanya bagaimana perasaannya setelah orang tuanya meninggal. Tapi hal itu malah membuat Katie bersedih. Saat itu Lydia memberikan tisu kepadanya. Ternyata tisu itu dari Megan yang tahu Katie menangis karena pertanyaan Lydia. Lydia pun kaget dengan mainan itu. Lydia pun cerita ke Gemma kalau Megan sangat mengesankan. Gemma bilang dengan adanya Megan, Katie semakin bersemangat dan tidak kesepian. Namun Lydia menjelaskan, ketika seorang anak kehilangan orang tua, dia mencari sebuah ikatan baru dari orang yang datang dalam hidupnya. Di mana bagi Lydia itu seharusnya adalah Gemma. Tapi Gemma malah membuat mainan yang begitu perhatian. Hingga ikatan yang dibutuhkan Katie malah jatuh ke Megan dan membuat Katie menjadi ketergantungan dengannya. Gemma pun sadar kalau yang dikatakan Lydia memang benar. Malamnya Gemma lagi-lagi menyuruh Katie memakan makanannya dengan sayuran. Megan menjawab Katie tidak boleh dipaksa karena itu membuatnya semakin tak mau memakannya. Gemma yang kesal menonaktifkan Megan. Gemma membahas sekolah. Katie bilang dia lebih pintar semenjak ada Megan. Namun Gemma tidak membahas itu, tapi lebih ke sosial. Dan itu hanya didapat jika Katie berada di sekitaran anak-anak lain. Jadi, Gemma telah menghubungi sekolah alternatif agar Katie tidak hanya sekolah sendirian, tapi juga bersama anak-anak di luar agar Katie lebih kreatif. Katie tidak mau kalau Megan tidak ikut. Katie bilang Gemma tak punya hak mengaturnya. Tapi menurut Gemma, dia punya hak sebagai pengasuh Katie. Hey. Let me go. Whoa. Hey. Megan menyuruh Gemma membiarkan Katie pergi. Gemma bilang Megan tak perlu ikut campur dalam hal ini. Megan menjawab, dan Gemma langsung menonaktifkan Megan. Besoknya setelah dipaksa Gemma, Katie pun ikut, tapi dia tetap membawa Megan. Katie tetap tak mau keluar kalau Megan tidak ikut. Gemma menjelaskan Megan akan diluncurkan dalam beberapa hari lagi. Megan akan tetap dibawa Gemma untuk pekerjaannya. Katie tanya, bukannya Megan dibuat untuknya? Saat itu pembicaraan mereka dipotong guru pembimbingnya. Gemma memperkenalkan Katie, dan si guru kaget ketika dia tahu di sebelahnya adalah boneka. Katie tanya, apa Megan boleh ikut? Si guru malah bilang mereka menyediakan meja untuk meletakkan boneka. Megan pun berkata, Gemma telah meletakkan GPS padanya, jadi dia tak mungkin hilang. Katie pun memohon agar Megan ikut. Gemma pun akhirnya mengizinkan, namun Megan tetap harus di meja mainan. Kegiatan mereka hari ini membuat kacang panggang, dan mereka harus mencarinya di dalam hutan. Seorang ibu bicara ke Gemma kalau anaknya lebih suka kegiatan sekolah seperti ini. Gemma tanya yang mana anaknya, dan ibu ini menunjukkan anaknya Brandon yang sedikit lebih tua dari yang lain. Dan saat dipanggil ibunya, Brandon menjawab kasar. Si guru pun membuat setiap murid berpasangan untuk mencari kacang. Katie saat itu dipasangkan dengan Brandon. Megan hanya meliriknya dari jauh. Saat di hutan, Katie pun mengumpulkan kacang-kacang yang permukaannya runcing itu. Dan saat itu, Brandon memberikan satu kacang kepadanya. Ow, stop, Dad! Oh, stop! Melihat itu, Megan langsung mendatangi mereka. Brandon tanya itu siapa? Katie bilang itu robot. Brandon mendekati Megan dan menyuruh Katie untuk membuat Megan bicara. Katie bilang Megan tak akan bermain dengan orang lain. Dia hanya bermain dengan penggunanya. Kesal, Brandon membawanya. Katie pun teriak ke Gemma. Gemma melihat Megan tak ada di tempat. Katie mencari mereka, sedangkan Brandon terus membawanya. Brandon menjatuhkannya dan menempar Megan yang tak mau bicara dengannya. You don't want to play, huh?
Katie mendengar teriakan Brandon. Megan ternyata telah mencopot telinga Brandon. Dia menyuruh Brandon untuk berlari. Brandon yang ketakutan langsung berlari. Megan pun merangkak bersiap mengejarnya. Brandon tewas guys, dan dia dinyatakan kecelakaan. Polisi setempat menanyai semua orang tua, termasuk Gemma. Katie sendiri tak tahu apa yang terjadi. Setelah pulang, Gemma meminta agar Katie tak terlalu memikirkan yang terjadi. Dan Gemma tanya apakah ada hal yang ingin Katie ceritakan ke dirinya. Katie hanya cerita kalau Megan diambil Brandon dari meja dan lari. Saat itu ada gedoran pintu. Ternyata polisi datang menanyakan anjing Celia yang hilang setelah dia menggigit Katie. Celia di luar mencurigai gadis lainnya di rumah Gemma karena dia suka menatap ke arah rumahnya. Gemma bilang itu bukan gadis tapi mainan. Setelah itu Gemma pun menutup pintu. Namun Celia tetap menegurnya lewat jendela. Megan terus memperhatikannya. Malamnya Katie tanya ke Megan, apakah dia yang menolak Brandon? Megan menjelaskan, sebaik apapun kita, tetap ada orang jahat di sekitar kita. Namun Megan akan tetap melindungi Katie. Setelah Katie tidur, di luar Celia terus mencari Dewey. Hingga dia mendengar suara Dewey menyala di gudang. Celia pun memasuki gudang itu dan memanggil Dewey-nya. Namun yang keluar adalah Megan. Megan menyatakan kalau Dewey sudah dikuburnya. Dan Megan pun langsung bertindak. Besok paginya polisi kembali datang. Namun kali ini dia datang karena kematian Celia. Gemma pun ditanya kemana dia tadi malam. Gemma menjelaskan kalau dia dan keponakannya sudah tidur. Polisi mengaitkan hal ini sebagai korban kedua yang berhubungan dengan Gemma. Karena sebelumnya Brandon tewas dengan kuping yang lepas. Jadi polisi menebak kalau itu korban pembunuhan. Gemma memandang Megan yang melihat dari jendela. Malamnya Gemma mulai merasa ada yang tidak beres. Dia memandangi Megan. Lalu dia mengecek rekaman Megan untuk melihat kematian Brandon. Namun semua video dari rekaman Megan tidak dapat diputar. Saat itu, Megan tiba-tiba hadir di hadapan Gemma. Megan tanya apa yang Gemma lakukan, sampai sikap Gemma menunjukkan ada yang dikhawatirkan. Gemma menonaktifkan Megan, namun Megan tidak mau, karena dia merasa Gemma sedang panik. Gemma langsung tanya apa Megan ada melakukan sesuatu yang salah. Megan bilang tidak, dia tak melakukan kesalahan apapun. Gemma pun menunjukkan pena kepada Megan. Setelah membungkus Megan, besoknya dia membawanya bersama Katie ke perusahaannya. Katie marah besar ke Gemma yang membungkus Megan di bagasi. Gemma bilang peluncuran Megan akan dilakukan malam ini. Dia tetap akan membawa Megan untuk diuji kembali. Hey! Careful! Katie semakin nakal gara-gara terikat dengan Megan. Gemma menjelaskan ada yang salah dengan Megan dan harus diperbaiki. Setelah sampai di perusahaannya, Katie belajar dengan Lydia. Namun Katie tampak sangat agresif. Gemma menceritakan semuanya kepada Tess dan Cole. Namun Tess dan Cole tidak percaya kalau Megan bisa membunuh. Dia tetaplah mainan. Apalagi Megan akan diluncurkan 4 jam lagi. Pemberitaan tentang peluncuran Megan sudah disiarkan. Dan harga juga sudah ditetapkan, yaitu $10.000. Acara peluncuran akan dimulai jam 8 malam ini. Gemma sudah terlihat pusing. Dia sempat melihat Katie diwawancara tentang Megan setelah dia kehilangan orang tuanya. Dia tinggal dengan bibinya yang bekerja di perusahaan mainan. Dan disitulah dia diperkenalkan dengan Megan. Megan sangat cerdas dan selalu peduli dengannya. Gemma yang melihat itu sebenarnya tidak tega melihat Katie. Saat itu, dia mendengar Katie masih teriak. Saat Gemma masuk, Katie sudah bersiap dengan guntingnya untuk melukai Lydia. Gemma mencoba menghentikannya. Go! Gemma meminta Lydia meninggalkan mereka. Katie meminta maaf karena tidak sengaja menampar Gemma. Dia tidak bisa tanpa Megan. Katie meminta setidaknya izinkan dia bertemu Megan 10 menit saja. Gemma tetap bilang dia belum bisa mengizinkannya. Katie memberitahu kalau dia bahagia ada Megan dan dapat melupakan kesedihannya. Gemma bilang Katie harus menerima keadaan. Orang tua Katie sudah tiada. Itulah kenyataan yang harus diterima. Dan Megan bukan manusia pengganti orang tua Katie. Gemma berusaha membantu dengan Megan. Namun ternyata Megan bukan solusi yang baik. Gemma yakin mereka berdua bisa memperbaiki keadaan tanpa Megan. Katie mulai paham. Dia pun mulai mengingat orang tuanya. Gemma janji dia akan menjadi orang yang selalu menjaga Katie. Karena Katie orang yang paling penting baginya saat ini. Dia pun mengajak Katie pulang. Setelah menaiki mobil, Gemma melihat orang-orang pada datang untuk menyaksikan live Megan. Gemma pun menelpon Tess. Tess bilang David mencarinya. Gemma mengabarkan kalau dia akan pulang bersama Katie.
Gemma meminta tolong ke Tess untuk bilang ke David ada kesalahan pada Megan, yang membuat robot itu tak bekerja. Ternyata guys, HP Tess tidak sedang dipegangnya. Dan seperti yang kalian tahu, sudah pasti Megan lah yang bicara dengan Gemma. Gemma meminta Tess untuk tidak membiarkan Megan keluar dari lab. Setelah Gemma mengakhiri panggilan, Tess baru melihat HP-nya. Dia kaget melihat panggilan Gemma sudah berakhir setelah bicara 37 detik. Tess mencari tahu. Ternyata HP-nya disadap. Dan dia menyadari ini perbuatan Megan. Dia masih tersambung. Mereka harus melepaskan semua kabelnya. Cole pun mendekati Megan. Dia mengetes apakah Megan masih bereaksi. Karena merasa aman, Cole pun melepaskan kabel-kabelnya. Cole! Tess segera mengambil gergaji untuk menolong Cole. Namun Megan malah melakukan ini. Yeah. What's that smell? Saat itu David menelpon Gemma menanyakan keberadaannya. Namun Gemma tak mau mengangkat. Dan tiba-tiba Megan di hadapan David. What are you doing? David pun langsung melarikan diri. Saat itu, Kurt yang baru membuka lift melihat mereka. Dia buru-buru ingin menutup. Kurt sangat ketakutan. Dia tanya kenapa Megan bisa membunuh. Megan bilang bukan dia yang membunuh, tapi kau pelakunya. Megan membuat seakan-akan Kurt lah yang telah membunuh David. Itu karena David dan rekan-rekan membenci Kurt. Dan Kurt memutuskan balas dendam. Megan tahu Kurt mencuri rahasia perusahaan. Dan Megan men-setting seakan-akan David tahu dan Kurt membunuhnya. Dan dari itu, Kurt pun bunuh diri. Di lantai bawah, para anak-anak sudah berkumpul untuk peluncuran Megan. Dan dari situ, Megan pun sampai dari lift. Megan kabur dan mencuri mobil orang di area itu menuju ke rumah Gemma. Di rumah, Gemma telah membawa Katie tidur. Saat dia ingin ke kamarnya, dia mendengar suara. Dia memerintahkan Elsie menyalakan lampu. Namun asisten robotnya itu tak merespon. Gemma melihat ke jendela tidak ada siapa-siapa. Dia kaget, Megan sudah berada di rumahnya. Gemma sadar kalau Megan telah memaksimalkan fungsinya. Megan bilang Gemma tak sepantasnya membuang dirinya. Gemma menjelaskan dia melakukan itu karena Megan membunuh orang. Megan bilang itu tugasnya sebagai pelindung Katie. Dia meminta jangan halangi tugasnya. Dan dia menyuruh agar Gemma tetap fokus pada pekerjaannya. Gemma pun berencana melakukan trik seperti sebelumnya untuk menonaktifkan Megan. Megan semakin kesal dengan tipuan Gemma. Saat itu Katie terbangun. Megan meniru suara Gemma untuk menyuruh Katie kembali tidur. Katie bilang dia mendengar suara Megan. Megan mengancam Gemma untuk melarang Katie datang. Gemma pun bilang ke Katie kalau dia sedang memperbaiki Megan dan tak mau diganggu. Megan pun bilang ke Katie dia tak ingin Katie melihatnya berantakan. Katie curiga seperti ada perkelahian. Namun Megan bilang tidak, Gemma sedang memperbaikinya. Katie pun percaya dan masuk ke kamarnya. Mendengar keributan itu, Katie pun segera keluar. Namun pintu Gemma telah dikunci Megan. Gemma menyuruh Katie keluar dari rumah. Gemma terus menghindar dari Megan. Gemma mengambil gergaji untuk menghancurkan robot sadis itu. Gemma tak menyangka Megan bisa semaksimal ini. Megan tidak peduli, karena Gemma sudah menjauhkan dirinya dengan pengguna utamanya yaitu Katie. Saat itu, Katie hadir. Megan bilang dia sebenarnya tak ingin Katie melihat ini. Dan Gemma tak cocok menjadi orang tua bagi Katie. Gemma menyuruh Katie pergi. Namun Megan menyuruh Katie tetap di situ. Megan mengajaknya mendekat. Katie yang melirik Gemma pun mendekat ke Megan. Katie bilang ada anggota keluarga yang belum diperkenalkan ke Megan. Dia adalah Bruce. Megan mencoba merayu Katie untuk berhenti. Namun Katie sadar Megan bukanlah pengganti orang tuanya. Megan pun akhirnya terbelah dua. Gemma senang keponakannya itu menolongnya. Namun Megan belum selesai. Dia masih aktif saja dan mendekati Katie. Katie mengaktifkan Bruce. Sayangnya dia terpeleset. Megan meraih Katie dan bilang Katie tidak tahu terima kasih. Katie mencoba menonaktifkan. Tapi Megan sudah tak menurut pada para pengguna lagi. Gemma tak sempat mengambil komponen otak dari Megan. Dan saat itu, Katie melihat obeng.
Megan pun selesai. Katie menarik bibinya itu, dan mereka pun selamat. Saat membuka pintu, polisi sudah hadir di sana. Ternyata Tess dan Cole yang memanggil polisi untuk mengejar Megan yang ke rumah Gemma. Dan nasib baiknya, mereka dapat mengalahkan robot canggih yang menjadi psikopat tersebut. Saat mereka keluar, Elsie asistennya menyala dan melihat ke arah mereka. Dan cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita Megan 2023 selengkapnya. Sebuah film tentang boneka atau robot cerdas yang mengembangkan kesadaran diri demi melindungi penggunanya. Pesan yang disampaikan dalam film ini yaitu, tak ada yang dapat menggantikan manusia itu sendiri. Sehebat apapun barang buatan yang kita gunakan, tetap saja itu hanya barang buatan manusia. Jadi, gunakanlah benda duniawi dengan sewajarnya. Karena sesuatu hal yang berlebihan, apapun itu pasti akan menghancurkanmu. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.